Kita mulai film ini dari seorang pria bernama Martin. Suatu hari Martin membeli sebuah paket untuk mengejutkan keluarganya. Setelah memanggil keluarganya di ruang tengah, paket pun di-unboxing. Ternyata isinya adalah sebuah robot NDR yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah sekaligus menjaga kedua anaknya. Lord and Robotics Household Model NDR 140. Hello. Martin excited banget, tapi Grace anak tertuanya gak suka dengan kehadiran robot aneh ini di rumahnya. Sedangkan Amanda sangat takut karena robot itu terlihat seram. Amanda pun menyebutnya dengan sebutan Andrew, bukannya android. Jadi Martin pun setuju dan robot ini dipanggil Andrew. Dia pun kemudian disuruh pergi ke basement untuk tinggal di sana. Yang Andrew perlukan hanyalah sebuah terminal listrik untuk mengisi dayanya. Besok harinya Andrew membereskan basement yang penuh debu dan kotoran. Gak hanya itu, dia juga membuang beberapa barang yang sudah rusak. Bahkan dia juga memasak untuk makan malam. Mereka semua pun menikmati makan malam itu kecuali Grace. Suatu malam Grace memanggil Andrew dan memerintahkannya untuk membuka jendela. Setelahnya dia menyuruh Andrew menjatuhkan dirinya dari lantai 2 sampai beberapa bagian mesinnya rusak. Andrew, would you please open the window? Now jump. Out the window. What happened, Andrew? Karena hal tersebut, Martin pun memanggil Grace dan Amanda. Dia mengatakan Andrew tidak boleh diperlakukan sebagai properti saja. Dia ingin mulai saat itu, Andrew diperlakukan sebagai manusia di rumah ini. Di lain hari, anak kedua Martin yang bernama Amanda, atau yang Andrew panggil Little Miss, juga sempat kesal karena Andrew gak sengaja memecahkan patung kuda kristal kesayangannya. Amanda malah menyuruh Andrew pergi dan gak ingin melihatnya lagi. Tapi semuanya berubah ketika diam-diam Andrew belajar dengan cepat tentang ilmu tukang kayu. Kemudian dia membuatkan Amanda patung kuda kecil dari kayu sebagai gantinya. Gak disangka, hasil ukiran Andrew ternyata sangat bagus. Sejak saat itu, Amanda pun mulai mendekatkan diri dengan Andrew. Martin juga takjub dengan hasil karya Andrew. Dia bahkan bertanya 2 kali, apakah Andrew yang membuatnya. Suatu malam, Martin mendengarkan Andrew tengah menikmati musik opera di basement. Ajaibnya, Andrew memutar piringan hitam yang sudah rusak. Martin berpikir pasti Andrew yang sudah memperbaikinya. Martin sendiri mulai sadar kalau robot ini berbeda dengan robot lain. Andrew suka mendengarkan musik, penasaran terhadap banyak hal, bahkan bisa menikmati pekerjaannya sendiri. Menurut Martin, Andrew bukan cuma mesin biasa, dia seperti punya kepribadian layaknya manusia. Hal itu tentu membuat pihak perusahaan robot khawatir. Mereka menganggap Martin ingin pengembalian dana atau meminta ditukar robot lain. Tapi bukan itu yang ingin Martin maksudkan. Pihak perusahaan mengatakan mungkin ada kerusakan di otak positronik milik Andrew dan dia ingin memperbaikinya. Tapi Martin menolak. Baginya, apa yang dimiliki Andrew bukanlah sebuah anomali, melainkan sebuah keistimewaan. Pihak perusahaan sebenarnya nggak setuju. Robot yang mereka ciptakan adalah peralatan rumah tangga dan nggak disarankan untuk dianggap sebagai manusia. Tapi Martin nggak peduli. It is a household appliance, and yet you act like it is a man. Let us examine Andrew. Talk to your wife. Name a price. You will never lay your hands on him. Do you understand? There is no price for individuality. He is for better or for worse. Sejak saat itu Martin mulai mengajari Andrew banyak hal tentang manusia, mulai dari humor, cinta, pernikahan, sampai kehidupan itu sendiri. Lama-kelamaan, Andrew pun bukan lagi dianggap pelayan, melainkan bagian dari keluarga mereka. Andrew pun mulai bertingkah seperti manusia, hanya saja dia hanyalah sebuah robot tanpa ekspresi. Selain Martin yang mengajarinya dengan banyak hal, Little Miss juga sering mengajarinya hal yang dia tahu, seperti bermain piano. Sampai akhirnya, gak terasa waktu berlalu hingga 15 tahun kemudian. Little Miss sekarang udah gak little lagi, dan tumbuh menjadi perempuan muda yang cantik. Hubungan Andrew dan Amanda juga masih sangat dekat. Sementara Grace, dia jadi perempuan yang nakal dan suka melawan orang tuanya, sampai-sampai hal itu pun membuat Martin bertengkar dengan istrinya. Ketika lagi berdebat, mereka kerisauan dengan bel jam yang Andrew buat. Martin pun mengusulkan untuk menjualnya saja. Amanda pun mengusulkan hasil penjualan jam itu harus diserahkan pada Andrew karena dia berhak atas usahanya sendiri. Martin dan istrinya pun keheranan. Buat apa Andrew memegang uang? Dia hanyalah sebuah mesin yang gak punya kebutuhan apa-apa. Tapi karena Amanda memaksa ayahnya, akhirnya pada suatu hari Martin mengajak Andrew untuk bertemu dengan Bill, pengacara keluarganya. Dia ingin membuka rekening untuk Andrew. Bill pun juga jadi heran, tapi dia bersedia membantu. Suatu hari Amanda datang untuk curhat tentang pacarnya yang bernama Frank yang ingin melamarnya. Tapi Amanda sebenarnya merasa lebih nyaman dengan seseorang yang lain. Seseorang yang membuatnya merasa tenang dan bahagia. Andrew yang polos malah menyuruh Amanda menikahi orang itu saja. Tapi Amanda mengatakan hal itu mustahil.
Padahal sebenarnya orang yang dia maksud adalah Andrew sendiri. Tapi tentu aja mana mungkin dia mengungkapkan cinta pada robot. Sementara Andrew terlalu polos untuk memahami perasaan manusia seperti itu. Akhirnya Amanda pun memutuskan menerima lamaran Frank. Di sisi lain, Andrew terus mengembangkan dirinya. Dia membuat banyak kerajinan kayu dan menjualnya hingga menghasilkan uang sendiri. Dari hasil kerjanya itu, dia bahkan ingin mengupgrade tubuhnya supaya bisa memiliki ekspresi wajah. Jadi ketika menghadiri pernikahan Amanda, Andrew sudah bisa tersenyum layaknya manusia. Dia juga mulai berpakaian seperti manusia, lengkap dengan jas dan dasi. Malam itu setelah pesta selesai, Andrew memohon pada Martin supaya dia diizinkan untuk terus mengenakan pakaian. Martin pun setuju. Setelahnya, Martin duduk bersama Andrew sambil membicarakan pernikahan Amanda. Martin mengatakan kalau semua orang yang kita sayangi suatu hari pasti akan pergi. Hidup terus berjalan dan manusia cuma bisa merindukan kenangan indah yang pernah mereka miliki. Andrew hanya mendengarkan sambil tetap setia menemani majikannya itu. 12 tahun kemudian Amanda kini sudah punya anak. Salah satu anak Amanda yang bernama Lloyd sangat mirip dengan sikap Grace, tantenya yang gak menerima Andrew sebagai anggota keluarga. Setelahnya, Andrew bertanya tentang arti kemerdekaan yang baru aja dia pelajari dari buku. Kenapa manusia rela berperang demi mendapatkannya? Setelah memahami arti kebebasan dari Amanda, Andrew akhirnya memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemui Martin dan memberikan cek sebagai biaya untuk membeli kebebasannya sendiri. Martin awalnya marah dan menganggap semua ini idenya Amanda. Tapi Amanda malah mengatakan bahwa Andrew membuat keputusannya sendiri. Selain itu, ayahnya lah yang selama ini membuat Andrew seperti sekarang. Martin sendiri yang mengajarinya banyak hal hingga kemampuan berpikir Andrew berkembang dan menjadi kompleks mirip seperti manusia. Martin akhirnya sadar kalau Andrew memang sudah berkembang jauh melebihi mesin biasa. Keesokan harinya, Martin mengembalikan cek itu dan menyuruh Andrew pergi meninggalkan rumah mereka. Andrew pun memutuskan mencari tempat tinggal di dekat rumahnya Martin sehingga dia bisa tetap melayani keluarga ini. Tapi ternyata Martin juga menyuruh Andrew untuk tidak bekerja lagi di sana. Andrew sangat terpukul karena Martin adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Tapi Martin mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi dari kebebasan yang diinginkan Andrew. Akhirnya Andrew pun pergi dan hidup sendiri di rumah pinggir pantai yang sering dia dan Amanda kunjungi sambil terus membuat karya seni. Waktu pun terus berjalan sampai 16 tahun kemudian. Suatu hari Amanda datang mengunjunginya. Dia mengabari kalau ayahnya saat ini sedang sakit parah dan ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali. Saat itu suasananya benar-benar menyentuh. Martin mengaku dulu sempat menyesal mengusir Andrew, tapi sekarang dia sadar itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan supaya Andrew benar-benar bebas. Sementara Andrew juga berterima kasih karena Martin sudah mengajarinya menjadi seperti sekarang. Gak lama setelah itu, Martin pun meninggal dunia. Andrew tahu itu adalah peristiwa yang menyedihkan, tapi dia sama sekali gak mampu merasakan kepedihan itu. Karena dia merasa kesepian, Andrew meminta tolong pada Lloyd, anaknya Amanda yang saat ini bekerja di perusahaan robot. Dia meminta untuk dicarikan apakah ada robot seperti dirinya yang masih ada di luar sana. Sebenarnya Lloyd sangat gak suka dengan Andrew. Tapi karena Andrew bisa pergi sangat lama demi mencari rekan robotnya yang lain, Lloyd pun setuju. Akhirnya dia pun memulai perjalanan panjang mencari robot lain yang mirip dengannya. Selama bertahun-tahun dia berkeliling dunia, sampai akhirnya bertemu dengan robot NDR perempuan di sebuah pasar. Robot ini bernama Galatea. Andrew sadar kalau Galatea punya kepribadian. Dia juga termasuk sebuah NDR yang unik. Dari Galatea, Andrew dipertemukan dengan seorang ilmuwan robotika bernama Rupert yang sedang mengembangkan teknologi android tingkat lanjut. Gak hanya sebuah robot kaleng, tapi juga punya wujud seperti manusia. Tapi sayang karena kekurangan dana, Rupert hampir gak bisa melanjutkan penelitiannya itu. Tapi Andrew membiayai semuanya. Gak hanya itu, Andrew juga bersedia menjadi robot pertama yang menjadi bahan uji coba proyeknya Rupert. Cangkang Andrew pun akan dilepas, semua hardware-nya juga akan digantikan dengan teknologi mutakhir, kecuali otaknya yang tetap dipertahankan, sehingga Andrew tidak akan kehilangan jati dirinya. Is it ready? Please, be careful, don't drop me. I'm being careful. Oh my God! Tubuhnya diubah menjadi android sintetis yang sangat mirip manusia. Kulitnya sekarang terasa hidup dan wajahnya benar-benar seperti manusia biasa. Setelah perubahan itu, Andrew kembali ke rumah Martin untuk menemui Amanda. Di sana Andrew melihat Amanda sedang bermain piano, tapi Little Miss yang dia kenal malah tampak lebih muda. Sebaliknya, perempuan yang Andrew pikir Little Miss malah nggak kenal dengan Andrew dan menganggapnya sebagai orang asing yang sembarangan masuk ke rumah orang lain. Gak lama setelahnya, seorang wanita yang lebih tua pun muncul menengahi dua orang yang sama-sama terkejut ini. Ternyata wanita tua itu adalah Amanda. Who are you? Andrew. But Andrew's a robot. Yes, I am. Well, now an android. It is you. Who are you? I'm Little Miss. No, Yes. that's Little Miss. No. No?
No. Andrew lebih kaget lagi karena Amanda yang dia kenal sudah tidak seperti dulu. Rambutnya sudah beruban, begitu juga dengan Amanda yang gak mengenali Andrew karena dia benar-benar sudah tidak lagi tampak seperti robot, melainkan mirip seperti manusia. Amanda lalu menjelaskan bahwa perempuan muda itu adalah Portia, cucunya Amanda, anak dari Lloyd. Lucunya, bukan cuma wajahnya aja yang mirip, sifatnya juga hampir sama persis dengan Amanda. Wajar saja jika Andrew kebingungan. Amanda kemudian mengajak Andrew ngobrol berdua untuk membicarakan banyak hal yang terlewat selama 20 tahun mereka tidak saling bertemu. Suatu malam, ada seekor anjing liar yang kehujanan di depan rumahnya Andrew. Karena nggak punya teman, jadi dia pun memutuskan untuk memelihara anjing tersebut. Andrew sadar bahwa dia membutuhkan teman, dia butuh bersosialisasi, jadi dia pun membawa anjingnya itu ke apartemennya Portia. Tapi awalnya hubungan Andrew dan Portia sering dipenuhi pertengkaran kecil karena Andrew secara belak-belakan mengatakan kalau dia nggak suka Portia karena dia mirip dengan ayahnya. Tapi lama-kelamaan mereka pun mulai dekat. Andrew mengatakan dulu dia akrab dengan Martin, tapi buyutnya Portia itu sudah meninggal, sementara Amanda neneknya sendiri kini semakin tua dan sakit-sakitan. Portia juga mirip dengan Amanda, sehingga Andrew juga tidak asing berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, Portia memanggil Andrew ke rumah sakit. Ternyata Amanda terkena stroke. Saat Andrew menjenguknya di rumah sakit, dia melihat Amanda masih menggenggam patung kuda kecil dari kayu yang dia buat puluhan tahun yang lalu. Andrew langsung sadar bahwa Little Miss gak pernah melupakannya. Gak lama setelah itu, Amanda pun meninggal dunia. Lagi-lagi, orang yang dia sayangi pergi meninggalkannya. Dan kali ini, Andrew mulai merasa ada sesuatu dalam dirinya. Rasa sakit yang gak bisa dia jelaskan. Dia melihat Portia menangis, tapi dirinya sendiri hanya bisa berdiri terpaku. Saat itu Andrew sadar kalau dia ingin punya perasaan seperti manusia. Dia ingin bisa merasakan sedih, cinta, dan kehilangan. Andrew kemudian bekerja sama lagi dengan Rupert untuk memasang chip emosi dan sistem saraf buatan di tubuhnya. Mereka berdua pun rajin mempelajari anatomi. Tujuan mereka adalah mengubah Andrew yang tadinya mekanikal menjadi biologikal. Andrew pun membantu Rupert untuk merancang sebuah desain supaya Andrew bisa punya perasaan, emosi, dan bisa merasakan sensasi. Sambil menunggu rancangannya selesai, Andrew sering bermain ke tempatnya Portia. Andrew meminta Portia memperbaiki mesin piringan hitamnya yang rusak. Padahal sebenarnya Andrew bisa memperbaikinya sendiri. Ini hanya alasan Andrew saja supaya dia bisa bertemu dengan Portia. Gak disangka, Portia juga senang dengan kehadiran Andrew, sehingga dia sering mengajak Andrew untuk pergi keluar menemani dirinya. Mereka sering pergi bersama, bermain, bahkan berdansa di sebuah pesta yang mewah. Karena kebersamaan mereka, Portia merasakan ada hubungan yang istimewa antara dirinya dan Andrew. Tapi lagi-lagi, sebagai manusia, dia nggak bisa menginvestasikan perasaannya pada sebuah robot atau mesin. Karena kedekatannya dengan Portia, Andrew pun meminta Rupert untuk menginstal rancangan itu ke dalam tubuhnya. Teknologi yang Rupert sebut Neural Net, sebuah sistem saraf buatan sehingga Andrew bisa merasakan sentuhan dan rasa sakit. Setelah semuanya selesai, Andrew pun mendatangi Portia. Tiba-tiba aja, Andrew menyuruh Portia mencolok matanya untuk membuktikan kalau dia benar-benar bisa merasakan sensasi. Gak hanya itu, Andrew juga memohon kepada Portia, demi ilmu pengetahuan, dia meminta Portia untuk menciumnya, dan disinilah hubungan Andrew dan Portia mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Andrew dan Portia sebenarnya merasakan hal yang sama. Setelah berciuman, Portia mengatakan kalau dia akan menikahi Charles. Rupanya, sejarah akan terulang kembali. Mendengarkan kabar itu, Andrew terdiam sejenak. Dia berpikir menggunakan logika robotiknya. Dia mengatakan kalau Charles adalah pria yang beruntung. Dia mengucapkan selamat atas rencana pernikahan itu. Portia pun marah karena berharap dia ingin Andrew bersikap jantan. Dia ingin Andrew merebutnya dari Charles karena di situ wanita akan merasakan bahwa dirinya berharga. Wanita senang dicintai dan merasakan bahwa dirinya dibutuhkan. Tapi lagi-lagi, itu nggak masuk sama sekali dalam logikanya Andrew. Ternyata, chip emosinya membuat semuanya berubah. Andrew mulai cemburu, marah, bahkan kesal ketika melihat Charles dalam acara pertunangannya dengan Portia. Lucunya, Andrew sampai menghina wajah Charles karena terlalu cemburu. Disinilah dia sadar, ternyata dia benar-benar jatuh cinta. Akhirnya, Andrew memberanikan diri pergi ke tempat kerjanya Portia. Di sana, dia menyatakan cinta pada Portia. Awalnya Portia bingung dan ragu, tapi kali ini Andrew nggak lagi bicara seperti robot yang hanya mengandalkan logikanya saja. Dia bicara layaknya manusia yang benar-benar mencintai seseorang. Andrew bahkan rela mengemis demi cintanya. Dan akhirnya Portia pun luluh. Mereka berdua resmi bersama bahkan menikah. Tapi setelah hidup bersama, ada kekhawatiran dari Portia. Dia mengatakan hubungan mereka tentu akan mendapatkan pertentangan karena secara hukum Andrew masih dianggap mesin. Andrew nggak mau menyerah. Dia pun kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk meminta pengakuan sebagai manusia. Tapi tidak peduli seberapa banyak Andrew terlihat seperti manusia, atau mungkin dia sudah menggunakan organ tubuh prostetik, pengadilan menolak permohonannya karena Andrew masih bisa hidup secara abadi.
Menurut mereka, manusia nggak mungkin menerima sosok yang hidup selamanya. Jadi walaupun Andrew punya hati, cinta, dan emosi, dunia tetap melihatnya sebagai mesin. You are not part of the human gene pool. Something artificial. That no matter how much you may be like a human being, you are outside of it entirely. And because of that positronic brain, for all accounts, immortal. Tahun demi tahun berlalu, Portia kini menua dan berusia 75 tahun, sementara Andrew masih terlihat muda. Portia mulai memikirkan sisa umurnya, sedangkan Andrew masih terlihat segar dan bisa hidup selamanya. Andrew takut kehilangan lagi orang yang dia cintai. Akhirnya dia memutuskan sesuatu yang sangat besar kepada Rupert. Dia meminta tubuhnya diubah supaya bisa menua dan mati seperti manusia biasa. Dengan kata lain, Andrew rela meninggalkan keabadiannya demi bisa dianggap manusia. Dia lebih memilih mati sebagai manusia daripada hidup selamanya sebagai mesin. Andrew lalu kembali menghadap Mahkamah Internasional untuk meminta pengakuan terakhir. Kali ini alasannya sederhana. Dia hanya ingin diakui apa adanya, bukan demi pujian, tapi demi pengakuan jujur atas dirinya sendiri. Setelah sidang di mahkamah, putusan pun belum bisa diambil. I would rather die a man and live for all eternity as a machine. What you are asking for is extremely complex and controversial. While I take the necessary time to make a determination of this. Sementara Andrew dan Portia harus terbaring bersama karena sakit. Tetapi setelah penantian panjang, akhirnya mahkamah memutuskan bahwa Andrew secara resmi diakui sebagai manusia pertama yang hidup hingga usia 200 tahun. Sayangnya, keputusan itu datang terlambat beberapa detik. Andrew keburu meninggal di samping Portia sebelum mendengarkan pengakuan itu secara langsung. Sementara Portia yang gak bisa hidup tanpa dirinya meminta alat bantunya dicabut supaya bisa menyusul Andrew. Film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa sifat paling manusiawi dari seorang manusia adalah bisa mencintai, berkarya, berempati, dan takut kehilangan. Setiap makhluk yang punya perasaan dan kesadaran pantas dihargai martabatnya. Ternyata hidup terasa berharga karena ada batas waktunya. Karena tanpa kematian, kehidupan bisa kehilangan makna emosionalnya. Film ini juga masih relate dengan perkembangan AI sekarang ini, bahwa kecerdasan tanpa moral, empati, dan etika bisa membuat manusia kehilangan sisi manusianya sendiri. Jadi pada intinya, yang membuat seseorang menjadi manusia bukanlah bagaimana dia diciptakan, tapi bagaimana dia bisa hidup dengan mencintai, berkorban, dan menghargai kehidupannya. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi